Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Lydia Latifah, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 periode 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Sumatera Utara dengan NIM 7125-0591-1222. Pada hari ini Jumat 7 November 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di SMKS Taruna Indonesia Jambi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 10 dengan materi peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, selamat menyaksikan.
pada hari ini. Saya berikan video dulu ya. Kita tonton videonya dengan baik dan benar. Semuanya, kalian tahu apa gambar di baju kuning? Ya benar, itu adalah lambang Pancasila. Apa yang kalian ketahui tentang Pancasila? Apakah hanya sebagai lambang saja? Yuk kita cari tahu sama-sama. Dari video ini tadi yang menjelaskan itu namanya siapa? Si Roni kan? Roni itu menjelaskan penerapan Pancasila di kehidupan. Nah, tadi dia memaparkan kelima sila tersebut. Oke, dari pemaparan Roni tadi ada yang ingin bertanya? Oke, boleh Mufi lanjut. Pertanyaannya apa? Nah, sebelum ibu yang jawab, ibu kayaknya pengen deh kalian aja yang jawab. Interaksi kalian satu sama lain. Oke, ada yang mau menjawab pertanyaan dari Mufi? Oke, silakan lagi lanjut. Saya dengan membiasakan hal kecil dari 5 sila tersebut setiap harinya. Contoh, mengenai Pancasila akan menjadi pedoman hidup kita dalam bersikap dan berperilaku dimanapun berada. Jadi Oke, menurut saya, jika lanjut. kita paham makna Pancasila dari 1 sampai 5 saja, saya rasa mudah untuk kita menerapkannya. Oke, jadi intinya itu kalau kalian sudah paham kelima sila tersebut, itu pasti bakal kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari 5 sila itu nanti kan bisa juga kalian hubungkan dengan kalian nih. Misalnya nih di kapal besok, kalian kerja di kapal. Sila pertama, kalian akan menerapkan nilai Pancasila. Oke, saya tambahin ya sedikit pemaparan ya. Oke, nah makna dan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu
Nilai-nilai Pancasila apa yang belum diterapkan dalam situasi ini? Nilai persatuan sila ketiga belum dijalankan karena adanya penolakan untuk bekerja sama. Nilai musyawarah sila keempat juga belum diterapkan sebab perbedaan pendapat dibiarkan menjadi konflik. Nilai kemanusiaan presentasi kami ada yang ingin ditambahkan atau kurang? Oke, ada yang ingin menambahkan atau malah bertanya dengan temannya? Kami mau menambahkan. Oke, boleh, silakan. Nomor 5. Ya. Bagaimana cara menyelesaikan perbedaan pendapat dengan musyawarah untuk mufakat? Oke, dengan bagaimana tuh kalau ditanya? Dengan cara mengumpulkan semua anggota untuk berdiskusi secara terbuka dan tenang. Oke, Setiap orang diberi kesempatan menyampaikan pendapat tanpa interupsi. ya. Dan yang terakhir, menghindari sikap memaksakan kehendak dan menerima hasil keputusan dengan lapang dada. Oke, kita beri tepuk tangan. Tidak ada ya? Cukup, kalian rasa cukup ya? Oke, fokus selanjutnya. Oke, silakan ditutup dulu kelompok Bineka Tunggal Ika. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sekarang bandingkan ide seluruh kelompok yang ada di sini. Coba, jadi kalian tahu nggak dari mengidentifikasikan apa peluang dan tantangan itu kalian bisa tahu apa? Bahwa Pancasila itu ada dan bisa kalian terapkan. Contoh, kita lihat dulu di soal inti aja, di soal panduan nomor 1. Nih, nilai Pancasila apa yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan kasus ini? Yang kalian terapkan, sila keberapa aja? Pertama. Tiga. Lanjut. Kalau ada ini satu-satu ya sayang. Oke, kelompok ini Pancasila. Kamu menerapkan nomor 1 itu sila apa aja? Oke, sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau undang-undang tadi Kelompok ini apa? Sila tiga. kalian fokus ke sila ketiga aja. Nomor 1. Sama sila 1. Oke, kelompok Bineka Tunggal Ika. Ketiga sama keempat. Sila 2, 3, 4. Kalian sila berapa? Sila kelima. Oh, jadi ini kalian tuh menggunakan seluruh sila untuk membacakan kasus. Terus kemudian kasus ini kalian pecahkan dengan berbagai sila. Ini ada sila 2, 3, 4. Yang tepat. Nah, itu bentuk apa? Ibu menghargai kalian. Oke, kita apresiasi kita. Ada yang bisa tarik kesimpulan nggak dari materi ini? Tarik kesimpulan dari materi ini. Tarik kesimpulan, ada yang tahu kesimpulan dari materi ini? Oke, lanjut. Jadi menurut saya materi yang kita pelajari hari ini adalah cara contoh dari pengalaman yang akan saya lakukan sepanjang hayat selama saya masih menjadi warga Indonesia. Oke, betul. Jadi bentuk Pancasila itu adalah bentuk pengembangan kalian selama kalian masih hidup sepanjang hayat selama tinggal di Indonesia kecuali ya. Oke, saya ingin memberikan kalian soal evaluasi.
isu nih. Ada di Pancasila. Kalian terapkan sila itu kalau sampai sila kelima, apalagi peluang dan tantangan tentang Pancasila. Ibu mau ngasih tahu bahwa materi minggu depan kita itu adalah tentang apa? Ada yang tahu nggak materi minggu depan? Peran generasi muda dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Coba dicatat dulu materi minggu depan. Peran generasi muda dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Peran generasi muda. Sekali lagi saya ulangi. Karena materi kita tadi dari jam pertama, ya kita jam pertama kita udah lama sekali ya. Nah, saya boleh kasih kalian sedikit ice breaking? Sedikit lagi ice breaking ya. Oke. Kalau jadi kalau saya tepuk Pancasila dari kalian, kalau saya bilang Pancasila, 1, 2, 3, tiga. Kita itu menyambung kata per kata. Contoh, Pancasila itu apa? Sila pertama. Jadi empat orang. Empat kata, 4 orang. Tapi untuk angka 2-nya berarti di satu kali tepuk. Oke, satu kali tepuk. Udah ya? Oke, 1, 2, 3. Kemanusiaan dan beradab. Ya, tolong karena kita pembelajaran udah selesai, ada ini kita harus dulu berdoa kan? Iya. Oke, berdoa. Silakan berdoa. Oke. Ya. Oke, di pelajaran pada hari ini. Ro'a mulai. Ro'a besar. Oke, karena kita sudah selesai dan sudah di penghujung acara, coba bukunya bukunya disimpan dulu. Sudah, karena tadi kita sudah berdoa nih. Tadi adik minta apa? Sebelum ke yang baru, kami boleh kasih tahu. Ya, nanya apa? Kan besok sudah masuk ke materi apa? Ya, materi tentang peran generasi muda dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Biar minggu depan kami tidak kosongin soal materi itu, boleh sedikit menjelaskan. Boleh, oke, boleh ya, boleh sekali. Nah, peran generasi muda dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kalian merasa kalian muda apa enggak? Iya, Bu. Berarti materi ini itu berfokus kepada peran kalian sebagai generasi muda menjaga apa? Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita kaitannya ada lagi ya. Oke, nah karena minggu depan salah. Oke, karena tadi RKPD ini kalian udah selesai yang pertama, kedua, ketiga. Ini tapi kan tadi jauh ya, kita nggak tahu ya. Siapa ini ya? Ini Joshua. Oke, kita tahu kenapa Pancasila di media sosial adalah mudahnya menyebar hoax. Benar. Kita bahas lagi nomor 2. Oke, kita datang nilai ketahui mencerminkan sila ketiga. Bapak belajar. Ya, mari kita belajar materinya tadi ya. Ini semuanya di materi tersebut ya. Oke. Coba lagi kita ngomongin aja deh nomor yang paling berapa? 10. Menjalankan nilai sosial berarti membantu sesama tanpa melihat perbedaan sosial. Benar. Ya, sudah selesai. Oke, kenapa kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang sudah saya paparkan tadi sedikit tuh, ditanya aja itu. Jadi mungkin minggu minggu depan nanti kalian pasti bakal lebih paham karena udah saya jelaskan lagi tadi